padahal perjanjian kamu itu, tapi kamu kemarin itu masih enak dibayar separuh ya, Dek ya? Ya, kenapa? Hah? Ya separuh dibayar ya. Seharusnya yang di atas UMR itu pun udah nggak layak sebenarnya di atas UMR yang hanya 3,5 juta, harusnya 5 jutaan. Kalau dari kinerja, mana ada orang kerja dari pagi sampai pagi, iya kan, tidur cuma 1-2 jam, cuman dibayar 2 juta untuk di Jakarta kerja rodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Seperti Babang Udin, Kosman bin Sunet, ya, Emen, dan teman-teman lainnya tentunya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu fakta luar biasa ya. Jadi ini bukan saya yang ngomong, kalau saya ngomong biasanya oten-oten nggak percaya. Oten-oten pasti bilang, wah kamu itu memang sengaja menjelek-jelekkan gereja, menjelek-jelekkan kekristenan gitu kan. Ya kalau oten-oten, kalau kita ngomong fakta pun, tetap mereka bantah ya. Maupun sudah kita kasih bukti di depan mata mereka, semua data-datanya lengkap, semua faktanya ada, mereka tetap bilang, wah ini manipulasi, ini nggak mungkin, kami tidak percaya kekristenan akan seperti itu, kami percaya bahwa Kristen itu benar, karena kami agama yang bla 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 gitu kan. Wah, kalau oten-oten udah modal, doktrin, dan doktrinnya tuh sampai tertancap benar-benar sampai akalnya hilang, wah udah susah. Kalau akal sudah nggak ada, kita mau ngomong apa? Ya, kalau manusia udah nggak ada akal, udah susah. Sama kayak kita ngomong sama orang gila. Kita mau yakinkan orang gila itu, kalau mereka gila, kalau cara hidup yang benar tuh bukan seperti itu, nggak akan bisa. Mereka udah gila gitu. Kamu jelaskan, jangan makan tuh sampah. Makan ini nasi yang bagus gitu kan. Makan ini makanan yang enak. Terus pakai baju mandi. Susah, karena akalnya udah nggak ada. Begitu juga dengan kalau kita ngomong dengan oten yang sudah tidak berakal. Itulah kita harus pastikan dulu yang kita ajak ngomong ini, otennya masih berakal atau tidak. Kalau otennya udah nggak berakal, ya buat capek aja gitu ya. Oke, kali ini supaya teman-teman oten lebih percaya, yang akan kita putarkan, ini adalah pengakuan langsung dari Pastor Sarah. Ya. Jadi Pastor Sarah ini adalah seorang pastor dari gereja Protestan. Jadi jangan salah dulu ya, bagi teman-teman Muslim yang nggak tahu, kalau di Protestan itu mereka menggunakan istilah pastor juga. Jadi pastor itu bukan Katolik doang. Protestan pun banyak menggunakan pastor. Apalagi di zaman now ini ya, mereka supaya lebih keren gitu kan. Karena kalau mereka menggunakan pendeta, mereka bilang kayak jadul. Nama pendeta itu agak jadul. Jadi ada beberapa denom itu menggunakan istilah pastor juga. Ya, biar teman-teman Muslim tahu. Dan kalian bisa cek seperti Andi Simon, Philip Mantova, kan itu terkenal ya. Mereka tuh namanya Pastor Andi Simon, Pastor Philip Mantova, bukan pendeta Philip Mantova. Ya, kalau pendeta mereka rasa namanya nggak masuk. Pendeta Andi Simon gitu. Mereka bilang lebih keren pastor, jadi mereka pakai pastor ya. Jadi ini dari Pastor Sarah ngomong tentang bahwa gereja itu rupanya tempat cuci duit, money laundry. Wah, ya ngeri nih. Kalau udah bicara cuci-cuci duit, tahu sendirilah uang apa itu ya. Uang apa yang perlu dicuci? Apakah uang yang halal perlu dicuci atau uang yang non halal ya atau haram? Teman-teman sendiri yang pikirkan ya. Biasanya yang dicuci itu uang kenapa? Apakah uang hasil jualan barang yang halal ya, hasil jasa yang halal itu perlu dicuci di gereja? Apakah seperti itu? Atau ini uang yang aneh-aneh? Ya, jadi teman-teman dengar dulu kesaksian dari Pastor Sarah yang menjelaskan tentang gereja itu sebenarnya apa. Apa nih side job dari gereja ini sehingga mereka bisa punya uang. Ya.
Dan kita maklumi kenapa gereja itu dekat dengan pengusaha-pengusaha besar gitu kan. Karena memang banyak hal yang harus dilakukan gitu. Ada yang harus diakali-akali. Oke, teman-teman saksikan dulu kesaksian dari Pastor Sarah ini. Halo? Oh, halo Dek, shalom. Woi, Halo? udah tidur loh? Belum. Masih mau pulang. Mau pulang dari mana? Keluar sama teman. Wih, yang ABG. Cewekmu ya? Bukan. Teman. Nongkrong. Oh, Dek. Jujur nih, jujur. Kamu itu dibayar sebagian atau nggak dibayar sama sekali sih kemarin sama Joshua Tew itu? Makanya kamu keluar dari situ? Ya, kalau dibayar sih. Enggak. Enggak. Ya, gimana ya? Dibayar cuma buat sebulan. Aku pulang. Cepet gitu. Gimana sih? Cepet. Uang saku, uang jajan di jalan gitu, cepet. Iya, kayak pulang gitu buat pesawat. Uang jajan ya, bukan uang tiket ya. Uang jajan ya. Dan kamu berapa bulan di situ? Kerja dari pagi sampai pagi. 4 bulan. 4 bulan. Berarti sama dengan aku juga ya waktu itu ya. Tapi aku sepeser pun tidak. Tapi kerjaanmu lebih parah lagi dariku. Kamu pagi sampai pagi ya. Ya kamu lah ya beneran. Oh, kamu pagi sampai pagi. Aku ya pagi juga sih. Jam-jam 12 kan. Jam 2 kan sama kita. Tapi kamu bisa sampai pagi banget ya. Pagi udah harus standby di kantor, di gereja gitu ya. Aku masih jam 8, jam 9. Kamu jam 6. Kadang jam 5 ya. Dan kita itu tiap hari tuh ya Dek ya. Senin sampai Senin ya itu ya. tapi kamarmu masih lebih bagus dari kamarku loh. Ya enggak, soalnya ada kayu. Ya ada si Jo juga kan. Tapi kan kalian punya AC di dalam. Kamarku kan nggak ada AC, nggak ada kipas. Cuman 1,5 kali 2,5. Masih lebih besar kamarku yang di sini lagi. Kamar kursi 4 kali 5. Hanya kamar loh. Di rumahku. Astaga. Dan kamu juga sih salah, kamu nggak kapok. Yang dari pertama aku udah nggak dibayar, kamu masih lanjut lagi di situ. Aku udah keluar dari situ, kamu masih diundang lagi, masih mau lagi kamu. Ya kan nggak enak aja. Kok nggak enak? Nggak enak nolak Nggak enak. Ya, karena dia pendeta. Tua tuh kan aku masih kayak baru kerja, jadi kurang sigap. Tapi kan kamu tahu dia itu kan paling hebat untuk memanfaatkan orang. Nah, dia kan udah banyak orang yang kena tipu, bukan cuma kita saja. Ya udah jadi pengalamanmu. Jadi pengalamanmu. Jadi pengalamanmu, Jos. Jadi pengalamanmu. Jadi pengalamanmu, Dek. Astagfirullah. Jadi pengalaman buatmu. Jadi pengalaman buatmu. Oh ya wes kono Bali sik mengko wae. Bali sik mengko wae, Bali sik mengko. Yo hati-hati, Tuhan berkati ya. Nah. Nah itu saudara. Saudara dengar ya. Ada satu lagi sih, dia udah bangun belum ya? Atau masih bangun ya? Ini orang sama juga nih, kita sama. Jadi jangan ini ya, ini kita sidak loh saudara ya. Jadi nggak ada rekayasa, nggak ada settingan di sini. Nanti kalau dia dengar video ini atau di telepon nanti sama pihak rumah cendana ya. Bukan cendana, nanti terbawa-bawa lagi bagian sana. Pokoknya kerajaan sana ya. Paling dia di telepon terus, kamu kok apa ngomong begini? Tapi nggak mungkin lah berani ya, karena udah putus komunikasi katanya yang obrolan kami. Kita coba telepon yang kedua. Saudara.
Saya sebenarnya malas ya bongkar-bongkar aib orang, tapi karena pencitraan itu tidak pernah berhenti, saya jijik gitu. Terus sama komen-komen juga kalian yang membuat saya harus mengungkap semuanya gitu ya. Hoi, 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 suaramu kecil. Belum tidur toh kamu? Alah, wong kalong aja kelelawar kamu tuh. Lagi ngapain kamu, Dek? Oh, mau tidur. Tumben. Di Bali jam segini udah tidur. Hah? Capek. Emang kamu apa? Kan ibadah tok hari ini. Oh iya, full ya kamu. Dek. Teringatnya. Aku pengen tahu. Kamu udah nonton belum video itu si Joshua Tewi itu? Yang soal dia terzolimi katanya. Itu orang jago banget pencitraan ya. Nggak berubah ya. Aduh. Terzolimi. Dia yang terzolimi apa kita ya? Kok jangan ketawa kok ini. Jangan ketawa. Serius dulu ini. Nggak, aku lucu aja lihat dia terzolimi. Aku sendirian gitu. Dia menyamakan dirinya dengan Yesus itu loh. Jijik banget kan rasanya. Kamu padahal perjanjian kamu itu, tapi kamu kemarin itu masih enak dibayar separuh ya, Dek ya? Hah? Ya separuh dibayar ya. Seharusnya yang di atas UMR itu pun udah nggak layak sebenarnya di atas UMR yang hanya 3,5 juta, harusnya 5 jutaan kalau dari kinerja. Mana ada orang kerja dari pagi sampai pagi. Iya kan? Tidur cuma 1-2 jam. Cuman dibayar 2 juta untuk di Jakarta kerja rodi. Aku tetap nggak habis pikir loh, Dek. Buset ini si Joshua Tewi ini sama istrinya. Pucing pala Barbie. Tapi kamu ini ya, kamu beneran udah nggak ada komunikasi sama mereka? Sama si Jo juga sama sekali? Tapi dia udah nggak di Bali kan? Dia udah ke Jakarta kan sama istrinya. Apa istrinya udah di Manado sekarang? Waktu kamu balik ke Bali, istrinya masih di Bali? Udah enggak ya? Ya aku dengar juga di Manado. Waktu anaknya siapa itu namanya si Evata wisuda. Evata ya? Siapa yang wisuda? Grace? Bukan Grace. Evata kan yang wisuda kemarin? Evata. Mereka foto keluarga tapi istri si Jo nggak ada. Apa jadi cerai ya mereka ya? Kalau jadi cerai berarti visi misi tujuannya Ibu Esther termulia jadi kenyataan ya, terwujud gitu. Hurra. Hurra. Aduh. Ya udah, mimpi indah ya. Ya. Yuk, dadah, Tuhan berkati. Nah, itu orang kedua, saudara. Jadi kalau yang 2 orang yang nggak saya ini masih surprise ya, seperti apa. Ada, saudara. Saya paling malas sebenarnya untuk cerita-cerita ini aib orang atau apa. Mau pendeta mau jungkir balik ya, tenggelam mau bagaimana, saya nggak pernah peduli tentang kehidupan mereka. Tapi saya kalau soal pengajaran ya, kalau udah terlalu fatal pengajarannya itu, saya mau nggak mau angkat. Seperti kayak Muri Walianto, Mangapul Sagala gitu ya. Itu pasti saya angkat. Atau yang menyerang-nyerang kayak si Paris Petris itu ya, menyerang Andi Simon itu pasti saya angkat. Karena benar-benar sudah tidak alkitabiah itu kalau bicara soal pengajaran. Saya beda dengan saudara ataupun yang lain-lain ya, ataupun orang-orang channel-channel yang lain ya. Saya pantang banget untuk menyerang orang secara pribadinya. Dan ini saya bukan menyerang secara pribadi, tetapi saya mengungkap kebenaran karena semua orang harus tahu. Ya. Nah, apalagi ini ya,
Tunggu, poin-poin saya di situ apa ya? Saya mau lihat. Nah, ini Mamon ya. Tapi sebelum bicara soal Mamon, kita mau baca dulu Alkitab. Kenapa? Apa dasarnya? Kenapa saya harus menyampaikan ini juga ya? 2 Timotius 3. Kita baca dari ayat 1 pesan Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Saya baca terjemahan LAI ya. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Nih, jadi mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Cinta diri sendiri ini juga bicara soal kadrun, kadal gurun ya. Saya udah cerita tentang bagaimana pendeta kadal gurun. Kadal gurun itu hobinya mengangkat kaki. Karena kalau dia tidak angkat kaki, dia tidak bisa tahan hidup di padang gurun yang panas itu, saudara. Nah, ini bicara soal aplikasi dalam kehidupan kerohanian. Ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya karena ketika ada masalah, ya, ini tidak bisa menjadi teman, tidak bisa jadi siapapun dalam hidup kita karena ketika terjadi konflik yang membuat dia tidak merasa tidak aman, dia akan meninggalkan kita. Dia akan jadi pengkhianat ya. Karena dia mencintai dirinya sendiri, saudara, dan menjadi hamba uang. Lihat, yang paling pertama adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini bicara soal pencitraan, ya, mencuri kemuliaan Tuhan, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Inilah dia sebenarnya. Dia sebenarnya yang ibaratnya gini. Ini playing victim. Dia yang menzolimi tapi teriak terzolimi. Mengatakan kepada orang bahwa dialah yang terzolimi padahal dialah yang menzolimi. Ya, itu pemfitnah, saudara. Jadi pemfitnah itu bukan cuma bicara soal ada orang yang gosip-gosip, enggak. Tapi pemfitnah adalah menceritakan yang kebalikannya, yang bukan fakta yang sebenarnya. Ya, kalaupun misalnya ada gosip ya sana sini, tapi kalau yang disampaikan itu benar, itu bukan fitnah. Ya, tetapi ketika bicara soal fitnah, itu apa yang disampaikan itu tidak yang sebenarnya, itulah fitnah. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini tidak tahu berterima kasih. Kita ditolong, ya seharusnya kan kita membayar upah jasa, upah tenaga orang. Tapi dia tidak membayar, itu berarti tidak tahu terima kasih. Dan tidak memperdulikan agama. Jadi sekalipun pendeta, ya, kalau sudah kena penyakit yang ini yang tadi saya sebutkan, dia nggak akan peduli agama. Dia hanya jadi pencitraan. Makanya Tuhan katakan, supaya hidup kita lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus itu menyebutkan orang Farisi dan ahli Taurat itu orang munafik karena kelihatannya mereka melakukan ibadahnya sangat tekun tapi kehidupannya, wow, itu kebalikannya semua. Ya, tidak peduli. Teman-teman sudah dengar ya bagaimana dikatakan bahwa ya inilah yang sering terjadi di dalam gereja memang ya. Kita nggak bisa pungkiri gereja itu ada satu kelebihan yaitu mereka nggak bisa diaudit. Yayasan gereja itu nggak bisa diaudit sama pemerintah dan kantor pajak tentunya, terutama kantor pajak ya. Jadi banyak orang yang menggunakan gereja itu memang untuk tempat cuci uang. Tempat cuci uang, sistemnya simple aja sih. Ya, simple saja. Misalnya kita ngomong sama pendetanya, ini saya ada nih, mau saya cuci uang 10 miliar. Jadi saya transfer ke rekening gereja 10 miliar, nanti kamu transfer balik ke saya 9 miliar. Ya, saya kasih 10, kamu transfer saya 9 miliar. Transfer ke rekening pribadi saya. Ya, ke rekening pribadi saya. Jadi 1 miliar itu untuk komisinya. 1 miliar itu anggap persembahan saya untuk gereja ini. Ya, anggap itu komisi untuk gereja ini. Kenapa saya lakukan itu? Karena uang 10 miliar itu kalau di perusahaan saya menjadi pendapatan itu pajaknya lebih besar. Karena pajak pendapatan itu jauh lebih besar daripada 10%. Ya, cara hitungnya itu gede. Jadi daripada nanti saya kena lebih besar, mending saya jadikan itu dana yang saya cuci. Ya, itu salah satu prakteknya. Belum lagi cuci-cuci duit yang lebih ngeri-ngeri ya. Tapi saya rasa nggak afdol saya ngomong. Teman-teman juga sudah dengar dari Pastor Sarah ya. Dari memang gereja itu identik dengan hal-hal yang ginian. Itulah kalau kita lihat di Amerika Latin, itu banyak mafia-mafia besar ya. Mafia besar di sana itu ya mereka juga punya yang namanya gereja. Mereka punya hubungan baik dengan gereja gitu kan. Jadi di satu sisi buat jahat, di satu sisi ada juga yang dia sumbangkan gitu. Ada yang dia berikan kepada gereja.
dan sekalian bisa ini ya, bisa cuci-cuci, bisa baguskan hubungan gitu. Jadi kalau ada apa-apa minimal ada yang belain kan. Oh, kalau yang belain gereja kan rakyat itu akan lebih percaya. Kalau sampai pastornya atau siapanya ya, pengurus gerejanya yang belain, wah dia nggak sejahat yang dibilang media gitu kan. Jadi ada bagusnya juga gitu. Ya inilah yang terjadi di dalam kekristenan, teman-teman sudah dengar sendiri, dan lebih afdol kalau memang orang Kristen yang ngomong. Karena kalau saya ngomong pun, oten-oten ini berat untuk percaya. Mereka nggak bisa terima, terguncang imannya. Wah terguncang, saya nggak mau dengar. Ya, pahit gitu kan, panas. Oke lah, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman yang udah hadir. Ya silakan teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mana tahu teman-teman punya cerita yang berbeda atau punya kesaksian lagi nih tentang perusahaan dia atau bosnya ya yang juga melakukan praktek-praktek seperti itu dengan mencuci uangnya di gereja. Ya mana tahu ada yang bekas supir dari bos mafia atau apa gitu ya di live comment ini dan juga di komen gitu kan. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Makasih yang juga udah subscribe dan share video-video dari channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan survive. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.